Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita kembali bertemu lagi di dalam pembelajaran matematika, dan hari ini kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Dalam pembelajaran hari ini kita akan menggunakan materi pokok, itu limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan 1, dan limit x mendekati 0 dari tan x per x sama dengan 1. Untuk membuktikan sifat ini benar, maka silakan kalian pelajari di buku paket matematika peminatan untuk kelas 12 atau kelas 3 SMA, halaman ke-5 dan halaman sampai halaman ke-6. Baik ya, kita langsung kepada rumus ini ke dalam penyelesaian masalah. Di halaman 6 itu ada beberapa contoh soal. Kita akan coba. Nah, jadi limit x mendekati 0 kan ya, mendekati 0. Sin x dibagi x sama dengan 1, dan limit x mendekati 0 dari tan x dibagi x sama dengan 1. Kalau cos bagaimana? Kalau cos maka kita harus rubah dulu dalam bentuk sin atau tangen. Tentukan limit x mendekati 0 dari sin 2x per x. Nah, ini sinnya ada 2, sementara sinnya cuma 1, kan bukan sin x per x, dia tidak sama, maka tidak bisa langsung disamakan dengan 1. Kalau untuk mengerjakannya, limit x mendekati 0 dari sin 2x per x ini harus kita kalikan dengan 2, sebagaimana di sini ya, kali dengan 2. Nah, akan menghasilkan limit x mendekati 0 dari 2 per 2 ya, maaf nih, kan dikali 1 jadi 2 per 2 sin 2x per 2x. 2 dikali sin 2x, 2 sin 2x, kemudian 2 dikali x, 2x. Akhirnya 2-nya bisa dikedepankan, 2 dikali limit x mendekati 0 dari sin x per 2x. Nah, ini sudah sama, maka dia akan sama dengan 1. Ya, jadi limit dari x sama mendekati 0 dari sin 2x dibagi x itu adalah 2. Nah, kalau yang pertama. Sekarang untuk contoh yang kedua, saya cuma menjelaskan apa yang di buku ya. Nah, kan limit x mendekati 0 dari 3x ditambah sin 4x dibagi 5x dikurang jauhan tan 2x. Nah, kita lihat karakteristik soalnya. Pertama, limit x mendekati 0 dari 3x per 5 ditambah sin 4x dibagi 5x dikurangi tangen 2x. Nah, dalam bentuk 3x mereka memiliki variabel x, sementara sin 4x ini belum mempunyai penyebut
Maka untuk pembilang kita bagi dengan X, dan untuk penyebut juga kita akan bagi dengan X. Sehingga gini, limit X mendekati 0 dari per X bagi dengan ya, kemudian menghasilkan 3x bagi X itu 3 tambah sin 4x dibagi X bagi dengan 5 tambah kurang dan 2x per X. Nah, sekarang ini, nah, untuk sin 4x dan kanan 2x kita bisa kerjakan sebagaimana contoh yang pertama tadi ya. Yang pertama sin 2x per x, ini sin 4x per x, jadi contohnya sama. Sementara untuk 3 dan 5 sudah kita biarkan saja, kita tidak memiliki variabel. Nah, jadi limit x mendekati 0 dari 3 nanti akan sama dengan 3 juga. Nah, limit x mendekati sama dengan dari 5 juga akan sama dengan 5. Nah, untuk tan x per tan 2x per x juga diselesaikan sebagaimana contoh pertama tadi. Sehingga ini akan menghasilkan 3 tambah sin 4x per x itu akan sama dengan 4 bagi dengan 5 dikurangi dengan tangan 2x per x 2. Jadi hasilnya 7 per 3. Nah, gitu ya. Dan ini contoh kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, semoga ini mudah dipahami ya. Hitunglah limit x mendekati pi per 2 dari cos x per x min pi per 2. Kalau di sini bukan 0, berarti kalau kita masukkan langsung cos pi per 2. Pi per 2 itu berarti 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu sama dengan 0 ya. Sedangkan pi per 2 dikurang pi per 2 itu juga sama dengan 0. Nah, waktu kita di kelas sebelumnya, di jenjang sebelumnya, kalau limit itu menghasilkan 0 per 0, itu berarti limitnya tidak boleh dipakai. Maka harus dicarikan, diuraikan dengan cara lain sehingga menghasilkan bilangan yang tidak 0 per 0. Nah, setelah itu kita ingat kalau sin pi per 2 itu berada di kuadran 1. Maka sin alfa katanya akan sama dengan cos 90 derajat kurang alfa, atau sebaliknya cos alfa sama dengan sin 90 derajat kurangi alfa. Nah, kita ingat ini ya waktu pembelajaran kuadran. Nah, ini kita gunakan untuk menyelesaikan limit x mendekati pi per 2 dari cos x dibagi x kurang pi per 2. Nah, jadi hasilnya
limit X mendekati pi per 2, karena cos X ini sama dengan sin X dikurang sin pi per 2 dikurang X, jadi tentu saja sin pi per 2 kurangi X dibagi dengan X min pi per 2. Tapi di sini masih balik. Di pembilang itu pi per 2 dikurang X, sementara di penyebut X dikurang pi per 2. Maka ini kita tukar dengan mengalihkan dengan minus 1 ya. Jadi limit X mendekati pi per 2 dari sin pi per 2 minus X, jadi minus pi per 2 minus X ya, karena minus dikali pi per 2 sama dengan pi per 2, minus dikali minus X sama dengan X. Hasilnya di atas positif, di bawah negatif, dibilang min 1. Nah, ya kan sudah sama. Baik, mungkin ini pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita nanti lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan contoh 4 dan 5. Nah, untuk kalian selanjutnya silakan mencoba mengerjakan cobalah baik 2. Ini yang ditanyakan. Selamat mencoba dan kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.